Hai adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Cici mau semuanya persiapkan diri kalian untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujianku, mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mau berjalan dengan juru selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, untuk pengumuman, seperti biasa kita ada ibadah bersama-sama jam 1 siang pada hari Minggu. Nah, khususnya untuk kelas 3 sampai 6 SD, kalian ibadah di gereja. Dengan syarat kalian harus ada izin dari mama dan juga papa. Dan juga kalau kalian di gereja, kalian harus bisa menjaga jarak. Jangan lupa mencuci tangan pas datang. Oke, dan juga untuk yang kelas kecil, kalian ibadahnya di rumah. Nanti linknya akan dibagikan masing-masing lewat grup SMGKI. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, karena demikian. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena demikian Allah cinta dunia. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala setan yang ingin mengganggu kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan dengan baik, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dengarkan yang baik ya. Sepuluh tulah. Pasti adik-adik pernah mendengarnya. Tetapi adik-adik harus mendengarkan lagi dengan baik. Dan boleh dibaca ulang di rumah di kitab Keluaran 7 sampai dengan pasal yang ke-13. Tapi saat ini Cici minta adik-adik mendengarkan dengan baik dan tidak bercanda atau tidak ngobrol. Di pasal 7 ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, dia meminta Musa untuk membebaskan umat Israel. Tetapi Musa bilang kepada Tuhan kalau dia itu tidak pintar di dalam berbicara. Dia tidak bisa, dia tidak gampang untuk bisa berkata-kata kepada Raja Firaun. Jadi Tuhan memberikan teman, yaitu kokonya Harun, untuk menemani Musa membebaskan bangsa Israel di tanah Mesir. Lalu Harun dan Musa akhirnya tiba di hadapan Firaun. Dia meminta kepada Raja Firaun supaya bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Tetapi adik-adik bisa lihat, Raja Firaun tidak mengabulkannya. Dia tidak mau ya. Dia tetap mau bangsa Israel tidak datang kepada Tuhan. Dengan banyak macam, tetap saja Raja Firaun mengeraskan hatinya. Padahal sebelumnya Harun dan Musa sudah menyampaikan kalau nanti Tuhan akan melakukan banyak tulah, banyak hukuman kepada bangsa Mesir. Yang pertama, air menjadi darah. Ya. Itu ada di ayat 14. Pasal 7 ayat 14. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati katanya ya. Dia menolak membiarkan bangsanya untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang, pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, ya. Pada waktu pagi adik-adik, pada waktu biasanya Raja Firaun itu keluar dari Sungai Nil. Lalu lihat Musa memegang tongkat. Tuhan bilang, Musa, tongkat ini ya kamu ketuk dalam sungai. Ya, nanti air yang di dalam Sungai Nil menjadi darah. Benar ya apa yang Tuhan katakan. Ya. Di ayat 17 bab itu beginilah firman Tuhan ya, bahwa akulah Tuhan, lihat dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di Sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Wah, adik-adik, enak gak tuh kalau air menjadi darah? Kalau kita minum ya air kotor bau aja kita nggak suka. Kita mandi juga kalau airnya kotor bau kita juga nggak suka. Bagaimana kalau air itu menjadi darah? Tapi Firaun tetap mengeraskan hatinya. Firaun tetap tidak mau ya mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan, keluar dari bangsa Mesir. Lalu Tuhan mendatangkan juga di pasal 8 tulah kedua, yaitu katak. Ya, Tuhan berfirman lagi kepada Musa ya, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya,
Tetapi tetap ya, Firaun mengeraskan hatinya. Lalu kata-kata itu mengendap di Sungai Nil. Dia muncul dari Sungai Nil, keluar kata-kata semuanya. Aduh. Ih, bagaimana adik-adik? Kalau kata-kata ada di rumah adik-adik banyak sekali. Takut nggak? Bukan soal takut ya, tetapi nggak enak adik-adik. Lihat mukanya Raja Firaun. Biasa aja. Dia mungkin takut ya, dia juga mungkin risih, dia juga mungkin nggak suka. Tapi dia tetap mengeraskan hatinya. Dia tetap tidak mau beribadah. Dia tetap tidak mau bangsa Israel meninggalkan Mesir beribadah kepada Tuhan. Lalu Tuhan akhirnya mendatangkan tulah ketiga, yaitu nyamuk. Siapa di sini yang pernah digigit nyamuk? Nah, gatal ya, pasti bentol-bentol, merah banyak kalau digigitin. Malah ya ada nyamuk yang DBD ya, bisa mendatangkan penyakit. Bagaimana dengan nyamuk yang keluar tuh ya? Banyak sekali ya. Menghampiri seluruh istana. Lihat, Firaun tetap mengeraskan hati. Tapi orang-orang udah pada lari-lari, takut-takut. Aduh, banyak nyamuk, banyak nyamuk. Tetapi tetap saja ya, Firaun mengeraskan hatinya. Dia tetap tidak mau bangsa Israel itu dilepaskan keluar dari tanah Mesir. Tuhan nggak stop. Tuhan tetap memberikan mukjizat yang keempat. Lalat pikat. Nah, Firaun udah mulai nih mukanya nggak enak ya. Karena lalat itu penghisap darah ya. Dia itu enak banget ya. Kalau darahnya dihisap ya. Pasti kan sakit ya. Mulai nih ya. Bagaimana Firaun mulai udah nggak enak. Tapi ya tetap saja Firaun tidak mau bangsa Israel itu ya. Lalu Firaun bilang di ayat pasal 8 ayat yang ke-25, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah," ya katanya. "Persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tapi Musa berkata, "Tidak mungkin kamu berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban menjadi kekejian bagi orang Mesir itu." Nah, di depan mata mereka tidaklah mereka akan melempari kami dengan batu. Jadi Musa bilangnya, kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Lalu Firaun bilang apa? Baik, aku akan membiarkan kamu pergi ya. Dia mulai tuh mengizinkan. Tetapi setelah Musa berdoa dan tidak ada lagi lalat pikat, Firaun berlaku curang. Dia tetap tidak membiarkan bangsa Israel itu pergi. Ya, mempersembahkan. Lalu Musa berdoa lagi, dan tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Waduh, semua binatang-binatang yang ada di Mesir ya, kecuali binatang orang Israel, tidak ada yang mati. Tapi binatang-binatang di Mesir itu mati ya, adik-adik. Tetap saja ya Firaun mengeraskan hatinya ya. Dia tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi kepada Tuhan. Aduh, adik-adik jangan sampai kita menjadi orang yang berkeras hati ya. Lalu tulah yang keenam, barah. Ini benar-benar nggak enak banget. Kalau kita sakit, panas aja kita sudah, oh, mama, kita sakit batuk aja udah nggak enak ya tenggorokan. Apalagi barah. Barah itu borok, adik-adik. Aduh, itu bau sekali ya. Itu ada di setiap orang sama setiap binatang yang ada di Mesir itu pada sakit semuanya ya. Lalu ahli-ahli itu tetap berdiri di depan Musa ya, tapi tetap saja Firaun tidak mau. Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun. Dia tetap tidak mau membiarkan bangsa Israel itu pergi.
untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendatangkan tulah yang ketujuh, hujan es. Waduh, ini dingin sekali. Kalau cuman sebentar ya kita main es ya, kita main es skating yang ada di mall, atau kita main hujan-hujanan di luar, cuman sebentar aja kita sudah kedinginan, demam. Apalagi ini ya, adik-adik, hujan es. Itu es batu ya besar-besar begitu jatuh, itu sakit sekali adik-adik kalau kena ke badan ya. Itu ke rumah plung-plung bunyi-bunyi begitu ya. Tapi ya Firaun nggak mau juga ya. Adik-adik bisa baca di Keluaran pasal 9 ya, ayat yang ke-13. Itu tentang hujan es. Bagaimana? Lalu Firaun mulai lagi berkata, suruh panggil lagi Musa. Terus dia bilang lagi, dia mau membiarkan bangsa Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, ya di pasal 23. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Lalu turunlah hujan ya. Hujan es itu menimpa binatang, manusia. Lalu di pasal 27, Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, ya, aku telah berdosa sekali ini Tuhan, itu yang benar. Tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Dia sudah mulai mengakui kesalahan. Lalu Musa berdoa dan akhirnya hujan es itu reda, ya. Tapi waktu Musa sudah selesai berdoa, tapi ya, Firaun bilang di pasal 30, tapi tentang engkau dan para pegawaimu aku tahu ya, bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tetap Firaun belum mengizinkan bangsa Israel itu pergi. 35, berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai akhirnya tulah ke-8, belalang. Belalang yang banyak sekali memenuhi tanah Mesir. Ya. Tetap saja ya, di pasal 10 adik-adik bisa membacanya nanti di rumah, bagaimana Tuhan melakukan banyak hukuman kepada Firaun, tetapi tetap ya, tulah-tulah, tetap saja sampai ke pasal 8, Firaun tidak mau. Lalu di ayat pasal 10 ayat ketiga, lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun ya, berkata, tetap saja Firaun tidak mau. Lalu di pasal 7 ya, pegawainya dia bilang kepada Firaun, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf ya? Insaf itu bertobat ya. Insaf itu sadar bahwa Mesir pasti akan binasa. Lalu Musa dan Harun dibawa lagi ke hadapan Firaun. Terus Firaun bilang, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya akan pergi itu. Ya, mulai Firaun bilang siapa-siapa saja dia menanyakan ya. Berarti artinya nggak boleh semuanya pergi. Mesti ada beberapa saja yang pergi. Sedangkan Tuhan mau baik dari anak-anak, bayi, ibu, orang dewasa, mama, papa, semuanya Tuhan mau pergi. Tapi Firaun mulai bertanya, siapa-siapa saja yang pergi ya? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, anak-anak lelaki kami, perempuan, kambing domba. Ya, semuanya ya, dia mau. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan telah menyertai kamu. Jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu, ya. Lihat, jahatlah maksudmu, bukan demikian kamu boleh pergi. Tapi hanya laki-laki. Ya. Firaun bilang apa? Maunya hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan. Tapi Musa nggak mau. Lalu tetap saja ya,
akhirnya Tuhan mendatangkan lagi tulah yang ke-9, yaitu gelap gulita. Kalau kita di rumah mati lampu, kita teriak, Papa, Mama gelap, aduh nggak kelihatan, bagaimana ini? Itu baru di rumah. Apalagi kalau seluruhnya ya, seluruh Pademangan, misalnya mati lampu, waduh, terus seluruh kota Jakarta mati lampu, gelap sekali, nggak ada lampu. Kita pasti akan berteriak, nggak enak sekali, panas ya, gelap, kita nggak bisa kelihatan apa-apa ya. Lalu di pasal 10 ayat 24, Firaun memanggil lagi Musa. Katanya, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Tapi Firaun lagi bilang, tapi hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Kalau tadi di belalang ya, tulah ke-8, Firaun minta laki-laki saja. Nah, dia di tulah ke-9, Firaun minta apa? Kambing, domba, lembu jangan dibawa. Tapi Musa bilang harus ya, nggak boleh, harus dibawa. Dan Tuhan akhirnya Firaun tetap mengeraskan hatinya. Tetap aja tidak mengizinkan. Lalu terakhir, tulah ke-10 anak sulung mati. Aduh, ini sedih sekali ya. Kalau orang tua punya anak meninggal, sedih sekali hatinya. Apalagi kalau kita punya cici koko, aduh, itu sedih sekali. Dan inilah akhirnya Firaun pun menangis karena anaknya Firaun pun meninggal. Lalu disitulah tulah ke-10 di pasal ke-11 ya adik-adik. Firaun akhirnya dia memberikan izin bangsa Israel ya. Lalu di ayat yang ke-9 berfirman Tuhan kepada Firaun, kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat yang kubuat banyak di tanah Mesir. Jadi mengapa ada tulah 1 sampai ke-10? Karena Tuhan mau melakukan banyak mukjizat. Tuhan mau memperlihatkan ke bangsa Mesir begitu besarnya Allah kita, dahsyatnya Allah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Tuhan dapat melakukan banyak mukjizat, Tuhan dapat melakukan 10 tulah, maka adik-adik kita pun jangan pernah takut ikut bersama dengan Tuhan. Mungkin kita khawatir, ada, nggak apa-apa adik-adik. Kita harus tetap beserta dengan Tuhan, kita harus tetap belajar rendah hati. Jangan sampai adik-adik mengeraskan hati, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik malas membaca firman Tuhan. Adik-adik malas memuji nama Tuhan. Adik-adik malas datang beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyayangi adik-adik. Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat. Tuhan sudah melakukan apapun yang Tuhan lakukan, semuanya yang terbaik buat adik-adik. Jadi adik-adik, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita mau mendengarkan, jangan seperti Raja Firaun yang mengeraskan hati kita, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh belajar dari tulah-tulah ini, sehingga hidup kita boleh diberkati Tuhan dan boleh menjadi berkat buat orang-orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Tuhan, ajarkanlah kami, lembutkanlah hati kami, agar kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, mau rindu beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kami mau rajin di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, kita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, dan biarlah kami boleh terus Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang boleh Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, jauhkanlah hati kami dari hati yang keras, jauhkanlah hati kami dari hati kami yang tidak mau dididik oleh firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.